Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di kisah para nabi. Kali ini kisah yang akan saya ceritakan adalah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud lahir di Palestina dan merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia tinggal di kota kecil bernama Bethlehem. Nabi Daud hidup di tengah kondisi Bani Israel yang kacau. Telah tidak ada lagi Nabi Musa dan Harun. Bangsa Bani Israel dijajah oleh bangsa lain, yaitu Jalut. Rakyat tidak lagi memiliki pembimbing agama. Para ahli agama sudah mulai menyimpang dari ajaran Taurat. Akibatnya, ajaran Nabi Musa hampir musnah. Di tengah kondisi yang kacau tersebut, Allah mengutus seorang nabi yang tidak termasuk ke dalam 25 nabi yang wajib diketahui. Nama nabi tersebut adalah Syami'un. Ia mengusulkan Talut sebagai pemimpin Israel. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Namun usul tersebut ditolak oleh rakyat Israel. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedangkan dia tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi Syami'un meyakinkan rakyat Israel dan memberikan bukti dari Allah agar rakyat Israel menerima Talut menjadi raja mereka. Hingga akhirnya rakyat Israel menerima Talut menjadi raja mereka. Setelah menjadi raja, Talut kemudian mengumpulkan para pemuda untuk menjadi tentara. Dan Nabi Daud berniat ikut menjadi tentara. Namun Nabi Daud tidak diizinkan karena saat itu masih kecil. Dia hanya diperbolehkan mengembala kambing dan mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya di medan perang. Suatu ketika, Syami'un melihat Nabi Daud. Dia sangat tertarik kepada Daud karena mendapatkan petunjuk Allah tentang ciri-ciri orang yang dapat mengalahkan Jalut. Lalu Syami'un memberitahukan hal ini kepada Talut. Wahai Talut, sesungguhnya aku melihat pada diri Daud kemampuan untuk mengalahkan Jalut. Oleh karena itu, ajaklah dia untuk bergabung dalam perang ini. Talut menerima usul tersebut. Dia mengajak Daud untuk ikut berperang. Talut dan pasukannya bersiap menuju medan pertempuran. Di perjalanan pasukan Talut melewati sebuah sungai, Talut berpesan kepada pasukannya agar minum sedikit air saja dari sungai tersebut. Sebagian pasukannya tidak mengikuti perintah Talut. Pasukan yang minum air banyak tersebut berkata, kami tidak sanggup untuk melawan Jalut dan tentaranya, karena Jalut badannya besar dan memiliki kesaktian yang tinggi. Mereka menjadi semakin takut jika mengalami kekalahan. Dan sebagian pasukan Talut yang kuat imannya kepada Allah tiada takut sedikit pun berhadapan dengan Jalut. Banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Ketika Talut dan pasukannya melihat Jalut dan tentaranya, mereka pun berdoa, ya Tuhan, kami tuangkanlah kesabaran atas diri kami. Kukuhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Pertempuran pun terjadi. Awalnya pasukan Talut terdesak karena jumlah yang sedikit. Namun dengan keyakinan para pasukannya,
Mereka tidak pantang menyerah. Nabi Daud yang ikut dalam pertempuran itu sanggup membuat pasukan Jalut kewalahan. Hingga tibalah Jalut berhadapan dengan Talut. Keduanya saling menyerang. Namun, kekuatan Jalut membuat Talut hampir terbunuh. Melihat Talut terdesak oleh Jalut, Daud menghadang Jalut. Daud dan Jalut terlibat perkelahian yang tidak seimbang. Daud masih remaja, bertubuh kecil dan hanya bersenjatakan katapel. Sementara itu, Jalut memiliki tubuh besar, bersenjatakan pedang dan memiliki sebuah tameng. Namun di luar dugaan, Daud berhasil mengalahkan Jalut dengan izin Allah. Lemparan katapelnya terlontar dengan sangat keras dan tepat mengenai kening Jalut. Saat itu juga Jalut langsung jatuh di atas tanah dan kemudian mati. Pasukan Jalut lari melihat hal tersebut dan membuat Talut memenangkan perang tersebut. Sejak pertempuran tersebut banyak yang memuji Nabi Daud. Kemudian Talut menikahkan Daud dengan putrinya. Talut mengangkat Daud sebagai panglima perang Israel. Suatu ketika, bangsa Israel diserang oleh sisa-sisa penjajah yang ingin merebut kembali Israel. Dalam perang tersebut, Raja Talut meninggal. Sepeninggal Raja Talut, Israel dipimpin oleh salah satu putranya. Namun, dia tidak bisa menjadi pemimpin yang baik dan seringkali bertindak tidak adil. Kondisi ini menyebabkan munculnya perpecahan dalam kerajaan yang mengakibatkan perang saudara antara Nabi Daud dan putra Raja Talut. Perang saudara tersebut dimenangkan oleh Nabi Daud. Akhirnya Nabi Daud diangkat menjadi Raja Israel untuk menggantikan Raja Talut. Daud diberi kitab suci bernama Zabur oleh Allah. Nabi Daud juga diberikan kelebihan mukjizat oleh Allah, yakni dapat menundukkan gunung-gunung dan memerintahkannya bertasbih. Selain itu, Allah telah memberikannya kekuatan dapat melunakkan besi, sehingga dia dapat membuat baju-baju besi. Demikian kisah Nabi Daud alaihi salam. Sampai jumpa lagi di kisah Nabi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.